Jakarta. Oke, baik lagi di podcast yang udah lama dinanti-nantikan kalian mungkin ya. Pernah kan aku Yola selaku moderator di video podcast kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita kedatangan tamu yang sangat amat spesial se-Jakarta Barat mungkin ya. Nggak lama lagi, ini dia Mas Jajang Rohmana. Hai, seneng sekali Yola. Ini ada apa nih tiba-tiba ya? Aku diundang di rumahku sendiri ya. Di rumah sendiri tuh guys. Mungkin aku lagi pengen ngomong sepatah dua patah kata kali ya. Oh, boleh. Mas. Iya, karena baru juga ya Yola ya. Selamat datang di rumah BUMN. Betul, aku baru banget menjadi moderator nih. Disuruh tuh sama yang di belakang. Sekaligus kita cerita-cerita tentang rumah BUMN juga sih. Mau tahu nggak temanya kali ini apa? Apa tuh temanya? Temanya kali ini teman-teman semua, anak magang dan peran rumah BUMN dalam membantu UMKM naik kelas bersama Mas Jajang. Wih, seru banget nih ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih dari para fans kamu ya. Boleh. Apa tuh? Biar Mas Jajang ngejawab gitu. Siap banget dong. Siap dong, siap harus siap ya teman-teman semua. Boleh Mas Jajang cerita sedikit tentang rumah BUMN dan perannya untuk para pelaku UMKM. Oke, seperti yang mungkin teman-teman tahu ya terkait rumah BUMN, atau mungkin sedikitnya dari teman-teman mengetahui kalau rumah BUMN itu adalah salah satu tempat pelatihan gitu. Namun sebenarnya kalau teman-teman semua ketahui gitu ya, dari rumah BUMN sendiri itu banyak fungsinya gitu. Salah satunya ada ruang pelatihan, kemudian ada program Basecamp Millennials yang saat ini dikupas nih sama Yola ya terkait peran anak magang di rumah BUMN itu apa, dan peran rumah BUMN untuk UMKM itu apa. Wah, gitu ya. Keren ya berarti ya. Keren banget sebenarnya. Banyak banget manfaatnya sebenarnya rumah BUMN. Banyak banget Yola. Karena bukan hanya UMKM yang bisa memanfaatkan rumah BUMN gitu ya, tapi ini juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa yang saat ini mungkin melaksanakan program magang begitu. Menjadi wadah ya. Betul. Rumah BUMN itu menjadi wadah kolaborasi pengembangan ekonomi ekosistem digital UMKM. Oke, namanya aja tuh udah keren banget tuh pemirsa. Nah, kalau menurut Mas Jajang sendiri nih, kenapa sih rumah BUMN itu penting banget buat ngebantu UMKM tuh bisa berkembang? Ya, karena itu tadi sebenarnya di rumah BUMN itu bukan hanya program pelatihan ya, dan walaupun ada program pelatihan itu sebenarnya bisa jadi pengembangan UMKM di bidang lain, seperti contohnya UMKM bisa berkolaborasi antar UMKM lain, atau mungkin UMKM bisa menjadi peluang kolaborasi bersama partnership yang selama ini bareng sama rumah BUMN begitu. Nah, kalau misalnya di rumah BUMN-nya sendiri nih, biasanya ada nggak sih kegiatan atau pelatihan apa aja gitu yang mendukung UMKM? Oh iya, ada. Kalau di kita itu Yola, bisa kita lihat juga di Instagram rumah BUMN. Untuk pelatihan itu kita pasti ada selama 1 minggu itu bisa 3-5 kegiatan. Iya, betul. Dan itu bisa diakses secara gratis oleh UMKM. Free tuh guys. Jadi kalau misalnya untuk para pelaku UMKM yang mau melatih UMKM-nya biar naik kelas, itu bisa mengikuti pelatihan di rumah BUMN secara gratis. Ya nggak Mas Jajang? Betul sekali. Tanpa biaya speser pun ya? Tanpa biaya speser pun. Yang penting adalah niat dan kemauan. Betul. Kemauan para pelaku UMKM pastinya. Iya, betul sekali. Nah, Mas, karena di sini juga kan ada anak-anak intern nih ya. Iya. Biasanya tuh anak-anak intern tuh ikut nggak sih terlibat di kegiatan-kegiatan itu? Ya, justru itu dengan adanya anak intern sebenarnya itu menjadi membangun semangat baru gitu ya untuk UMKM, karena UMKM itu bukan hanya butuh materi yang materi yang diberikan oleh narasumber, tapi mereka juga butuh pendampingan. Nah,
anak intern inilah yang nanti akan mendampingi dari teman-teman UMKM, karena masih banyak UMKM yang masih kesulitan dalam mengakses digitalisasi ya. Iya betul. Apalagi kan Iya. kebanyakan para orang tua yang lanjut usia mungkin ya, para pelaku UMKM, dan kebetulan anak-anak magang di sini anak-anak Gen Z ya nggak? Betul. Dimana mereka tuh paham sama digital. Jadi mereka peka gitu guys, bisa mengajarkan para pelaku UMKM soal digitalisasi gitu nggak Mas Jan? Betul sekali. Dan yang menjadi benefit untuk teman-teman intern di sini juga, mereka bisa belajar langsung sama pelaku-pelaku UMKM yang mungkin itu bisa menjadi sumber pendapatan buat teman-teman internship, karena kan di sana terdapat perbedaan gen ya, tadi ada Gen Z, ada generasi milenial gitu, yang mana perbedaan itu bisa dijadikan kolaborasi untuk bersinergi bersama. Betul banget. Nah, kalau misalnya sebagai pembimbing anak-anak intern nih, Iya. Mas Jajang nih, apa sih hal yang paling sering Mas Jajang ajarin selama mereka tuh magang di rumah BUMN ini? Yang paling sering saya sharing mungkin terkait integritas ya. Dari teman-teman internship itu perlu memiliki integritas yang bagus, terlebih nanti kita akan berhadapan bersama UMKM dengan latar dan background pendidikan yang berbeda-beda. Nah, di sana integritas itu sangat diperlukan gitu ya. Betul. Mulai dari cara komunikasinya, kemudian cara menangani komplainnya seperti apa, kemudian cara mendampingi UMKM itu seperti apa, karena itu sesuatu hal yang cukup penting gitu ya untuk dimiliki oleh teman-teman intern ketika berhadapan bersama UMKM. Sangat amat luar biasa ajarannya Mas Jajang ini. Mungkin ada beberapa lagi? Ya, selain itu benefit yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman intern di sini, karena kan di sini tuh selalu ada webinar yang langsung berhubungan sama narasumber yang expert. Iya. Nah, di sana juga teman-teman mahasiswa juga bisa belajar langsung sama teman-teman expertnya. Jadi bukan hanya sekedar kayak belajar di sini melakukan aktivitas seperti biasa gitu ya. Mungkin dari teman-teman dari beda-beda divisi itu yang spesialisnya di sosial media, beliau juga bisa berkonsultasi langsung sama narasumber expert yang disediakan oleh rumah BUMN untuk nextnya seperti apa, bagusnya seperti apa untuk pertumbuhan teman-teman intern sendiri. Betul banget. Mungkin hal yang lain yang aku lihat nih ya Mas, dari divisi sosial media nih biasanya mereka juga ikut ngebantu nih anak-anak admin. Begitu pula dari anak admin mereka ngebantu anak-anak sosial media. Mungkin dari Mas J juga mengajarkan hal itu ke anak-anak magang. Jadi saling ngebantu walaupun mereka beda-beda divisi. Betul? Betul sekali. Intinya just info ya teman-teman. Jadi di kita tuh terbuka untuk 5 divisi untuk teman-teman internship. Yang pertama ada tadi sosial media, ada general administration, ada event and partnership, ada desain grafis dan business development gitu. Banyak Jadi ya? cukup banyak. Nah, salah satunya yang tadi dari yang diutarakan sama Yola gitu ya, ada di kita itu namanya divisi general admin dan sosial media. Nah, di sini tuh kita mengajarkan saling berkolaborasi antar divisi juga untuk mempercepat pekerjaan gitu ya, biar cepat pulang kalau kata Yola. Iya bener banget, itu alasan pertama sih. Alasan pertama. Iya, untuk saya yang jauh banget ya di ujung kulon sana rumahnya. Oh, di mana Yola rumahnya? Weh, itu privacy lah, itu di belakang aja ya guys ya. Ya, jadi dengan hal itu tuh mengajarkan kita juga ya. Aku juga pribadi kayak jangan egois gitu. Kalau misalnya divisi sosial media ya gue pengennya sosial media aja, pengennya ngerjain ini aja, enggak. Tapi diajarin sama Mas Jajang juga itu kita saling ngebantu sama satu sama lain guys. Jadi ada divisi yang kesusahan kita ngebantu dan mereka pun seperti itu. Betul ya Mas Jajang? Betul sekali. Nah selanjutnya nih menurut Mas Jang, apa manfaat yang paling besar yang didapat anak magang selama terjun langsung untuk membantu kegiatan UMKM? Manfaatnya ya, manfaatnya itu sebenarnya banyak. Yang paling penting adalah di sini kita memiliki pengalaman, di mana pengalamannya itu langsung terjun ke lapangan, langsung bertemu dengan masalah-masalah di lapangan dan langsung mengatasinya sendiri. Nah, solusi mereka akan mencari solusi bagaimana masalah tersebut selesai gitu ya. Jadi selain
terjun ke masalah, mereka juga punya pengalaman untuk langsung Gimana memecahkan masalah tersebut gitu ya. betul seperti itu ya. Iya. Kenapa nih Mas J? Pusing kayaknya. Pusing sekali ini, gak ada minum. Banyak kerjaannya. Nah, dari Mas Jajang lihat sendiri nih, apakah kehadiran anak-anak magang itu tuh membantu kegiatan rumah BUMN dan para UMKM? Oh, sangat membantu. Karena Contohnya apa? sejujurnya nih, kayak mengenai pendampingan. Kebetulan kan kalau dari kami itu formasinya ada 2 fasilitator di rumah BUMN. Nah, terkadang memang banyak UMKM yang dengan masalah yang berbeda-beda itu mereka menginginkan dengan waktu yang cepat. Sementara pas datang ke rumah BUMN dan posisinya kita sedang ada di luar atau mungkin sedang ada rapat gitu ya yang nggak bisa kita tinggalkan, UMKM bisa pulang dengan mendapatkan solusi itu atas inisiatif dari teman-teman internship. Jadi mereka membantu UMKM, mendampingi UMKM dari apa yang udah mereka lihat mungkinnya selama pendampingan saya seperti apa. Jadi itu sangat membantu sih. Salah satu contoh besarnya itu ya. Kemudian dari produksi-produksi konten seperti ini, jujur kami merasa terbantu gitu ya dengan tim-tim kreatif tanpa batas. Waduh. Teman-teman internship ini. Hormat kepada tim kreatif. Seru banget ya. Jadi banyak inovasi-inovasi baru lah untuk mengedukasi UMKM. Jadi bukan hanya sekedar di kelas, tapi juga bisa melalui konten yang udah di-create sama teman-teman intern. Kemudian ada juga dalam bentuk desainnya kan. Iya benar. Jadi lebih fleksibel buat UMKM belajar gitu. Jadi banyak ya anak-anak magang tuh bukan berarti banyak membantu atau gimana, cuman kayak mereka nggak cuman datang ke kantor untuk ngelihat pelatihan doang, tapi mereka tuh bener-bener ngebantu banget para UMKM dan rumah BUMN Jakarta pastinya ya kan? Pastinya. Nah tadinya kita udah ngomongin soal positifnya terus nih Mas Jang. Sekarang apa sih tantangan terbesar yang biasanya dihadapin UMKM sebelum mendapatkan pendampingan dari rumah BUMN? Ya, tantangannya yang paling basic itu ada di digitalisasi. Jadi dari UMKM sendiri itu masih banyak yang belum aware terhadap pentingnya email, misalkan. Karena kan untuk maju ke dunia digitalisasi itu mereka perlu bahan utamanya yaitu email. Biasanya buat login atau daftar gitu kan. Itu menggunakan akses email dan masih banyak UMKM yang belum mencatat passwordnya. Jadi ketika sekecil itu tapi berdampak besar gitu perkembangan UMKM. Ada lagi nggak tuh tantangannya? Ya, salah satunya itu. Yang kedua mungkin dari keterbatasan keterbatasan device-nya juga dari UMKM yang itu belum bisa kita bantu untuk mengoptimalkan gitu ya. Itu sih, Yola. Emang kalau misalnya belum paham terhadap digital memang agak gagu ya guys. Nah ini pertanyaan dari fansnya Mas Jajang nih agak sweet nih. Yang ini. Apa tuh? Selama membimbing anak-anak magang nih Mas J dan mendampingi para UMKM, pengalaman yang paling berkesan buat Mas Jajang tuh apa sih? Oke. Pengalaman yang paling berkesan ya. Jadi selama proses pembelajaran bersama UMKM ini, tentunya sampai saat ini tuh banyak UMKM yang peduli gitu ya terhadap kami, terhadap rumah BUMN, dan itu membuat saya terkesan banget sih. Kayak setiap kali ada pelatihan sebenarnya itu tidak boleh ya. Nggak diwajibkan juga. Tapi kadang dari UMKM itu suka memberikan semangat dengan produk-produknya dia. Semangat mas kerjanya biar bisa ngedampingin kita. Kata-kata hal yang kayak gitu membuat kita berkesan sih. Bukan alay ya guys, bukan alay. Ini bukan alay tapi emang seperti itu adanya, ya nggak? Betul sekali. Ada lagi nggak yang bikin berkesan? Selain itu, saya merasa terkesan ketika teman-teman UMKM itu
memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Jadi kalau kita lihat gitu ya, kadang-kadang dari lokasinya sendiri, alamat rumah BUMN ada yang di Bogor, ada yang di Jauh-jauh ya jaraknya. Iya, jauh-jauh, ada yang di Tangerang, tapi mereka hadir ke rumah BUMN Effort gitu. effort banget tanpa ada embel-embel untuk apa gitu, tapi betul. mereka benar-benar pengen belajar dan berrelasi. Itu Betul. sesuatu hal yang membuat saya terkesan banget sih. Bukan karena pelatihan ini tuh gratis, gue harus datang ada makanannya nih, enggak karena itu nggak sih? Betul. Jadi mereka karena pengen benar-benar berkembang gitu. Pengen menambah ilmu Betul sekali. pastinya tentang UMKM. Itulah yang membuat saya sangat terkesan dan semangat di sini. Semangat kerja Untuk ya. mendampingi semangat. Oke, ini terakhir nih Mas J. Iya. Apa sih pesan-pesan Mas Jajang buat anak muda yang sedang magang dan juga untuk para pelaku UMKM supaya tetap berkembang dan semangat belajar pastinya? Iya, pesannya untuk teman-teman anak muda yang mungkin saat ini sedang magang, entah itu di rumah BUMN atau dimanapun berada, manfaatkan waktu dan kesempatan yang ada, jangan sampai kalian menyia-nyiakan, karena sesungguhnya pengalaman hari ini, apa yang kalian lakuin hari ini, itu yang akan kalian rasakan di kemudian hari. Asik. Begitu. Asik. Kemudian untuk para pelaku UMKM, manfaatkan juga lingkungan situasi yang ada, jangan sampai waktunya, tenaganya terbuang dengan sia-sia dengan datang dari jauh-jauh ya, dari rumah ke rumah BUMN untuk ikut pelatihan. Namun saat pelatihan nggak ada yang bisa didapatkan sekecil kayak berelasi sama UMKM lain ataupun sama partnership. Asik. Begitu Yola. Quote of the day from Mas Jajang Rohmana. Tepuk Siap. tangannya dong. Mungkin dari itu aja pertanyaan-pertanyaan dari para fansnya Mas Jajang Rohmana ya. Jadi teman-teman yang menonton mungkin banyak ilmu-ilmu yang didapatin kalian yang di rumah, yang lagi nonton, mungkin yang lagi di kereta, yang lagi di TJ, dari Mas Jajang sendiri tentang gimana sih peran UMKM, gimana sih perannya anak-anak magang juga di rumah BUMN ini, begitu. Jadi guys, terima kasih telah menonton Rujak Viral. Ditunggu podcast selanjutnya dan see you, bye-bye. Agak gagu ya guys, sampai situ aja. UMKM bersama insentitas tersedia. Apa sih? Udah keren banget tuh pemirsa. Kenapa ya gagu saya? Mungkin gagu karena ada Mas Jajang di depan saya. Buset. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Apa tuh? Krik-krik. Buat solusi lagi. Potong kan tadi kelihatan. Enggak dong. Enggak. Apa deh?